Mahkamah Konstitusi membantah dugaan bocoran putusan MK soal gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi menyatakan belum ada bahasan terkait putusan MK mengenai gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024. Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan MK akan melaksanakan pemeriksaan internal guna membahas langkah-langkah yang tepat soal dugaan kebocoran materi yang bersifat rahasia itu. Saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi, alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas. Tentu kami juga sudah membaca, sudah mencermati perkembangan hari ini. Bukan tidak mungkin gitu ya, akan ditempuh langkah-langkah, tapi yang pasti itu akan dibahas lebih dulu secara internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh mahkamah. Menko Polhukam Mahfud MD meminta MK mengusut info dugaan bocornya informasi terkait putusan MK soal gugatan sistem pemilu 2024. Mahfud mengatakan informasi yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana akan terbukti benar atau tidaknya seiring perjalanan waktu. Namun ia menegaskan putusan MK tidak boleh bocor sebelum putusan diketok. Iya, saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkan yang di dalam. Saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar. Dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh bocor. Isu dugaan bocornya putusan MK soal gugatan sistem pemilu 2024 yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana menjadi sorotan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima arahan dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut info dugaan bocornya putusan MK tersebut. Kapolri menyatakan pihaknya masih mengkaji langkah yang akan dilakukan serta ada tidaknya peristiwa pidana di dalamnya. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Dan tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana di dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Terima kasih. Sebelumnya mantan Wamenkumham yang juga pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi MK akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu yang isinya akan mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Denny menyebut jika hal itu benar terjadi, maka akan mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan-persiapan pelaksanaan pemilu. Sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka pernah diterapkan di Indonesia. Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai, sehingga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Sementara sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil rakyat di suatu daerah pemilihan yang merupakan anggota partai politik. Tim Liputan Kompas TV.